Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 Teori Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Ridho Prilly Hatamunan dengan NIM 1816040002. Yang pertama, berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi, yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Misalnya dalam akuntansi terhadap karakteristik kualitatif dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu objektif. Namun demikian, tidak ada ukuran yang pasti terhadap kualitas tersebut, karena memang akuntansi bukan bersifat matematis yang memiliki objektivitas mutlak. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sampai sekarang banyak terdapat interpretasi yang berbeda terhadap teori dan praktik akuntansi. Beberapa interpretasi tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis, di mana teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Hal ini didasarkan pada anggapan konservatisme, objektivitas, konsistensi, dan observasi tindakan akuntan di masa lampau. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Meskipun akuntansi tidak diajarkan dalam kelas bahasa, secara teoritis akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain seperti pemegang saham. Yang ketiga, akuntansi sebagai politik antar perusahaan, di mana teori ini mengatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu. Dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan suatu perusahaan, khususnya dalam pengambilan suatu keputusan. Adapun yang keempat, sebagai penentuan dasar akuntansi adalah proses politik. Atas dasar teori ini, manajemen seringkali melobi pembuat standar akuntansi dengan maksud agar standar akuntansi yang dihasilkan dapat melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. Yang kelima, akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan, di mana teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan, seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai, dan pengaruh inflasi terhadap manajer dan investor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan yang ketujuh yaitu akuntansi sebagai barang ekonomi, di mana teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Dikeluarkannya standar akuntansi akan menimbulkan biaya tertentu dalam perusahaan. Regulasi menentukan siapa yang menanggung biaya tersebut dan menikmati manfaatnya. Yang ke-8, akuntansi sebagai komoditi sosial. Atas dasar teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Angka-angka yang dihasilkan akuntansi akan mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya dalam masyarakat. Angka-angka tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan masyarakat serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang ke-9 ialah akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai klub sosial, di mana teori ini menganggap prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Kelompok tersebut menciptakan budaya profesional dan meningkatkan monopoli terhadap akuntansi sebagai klub sosial pengetahuan profesional. Baiklah, di sini akan saya lanjut. Adapun materi yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan teori. Istilah teori sering digunakan secara berbeda. Teori sering kali dinamakan dengan hipotesis atau proposis. Proposisi adalah kalimat indikatif atau pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena, misalnya benar, salah, mungkin benar, dan lain-lain. Jika proposisi dikaitkan dengan pengujian empiris, maka proposisi tersebut disebut hipotesis. Proposisi menurut jenisnya terdiri dari dua macam, yaitu proposisi a priori dan proposisi a posteriori. Adapun
Proposisi a priori adalah pernyataan yang nilai kebenarannya dapat ditentukan dengan penalaran murni atau dengan menganalisis dari kata-kata yang digunakan. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Segitiga memiliki 3 sisi. Proposisi ini sering disebut proposisi analitik yang sering digunakan dalam matematika. Proposisi a posteriori adalah pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya kebenaran dari Proposisi a posteriori adalah pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya realitas di alam nyata. Misalnya, lampu-lampu lintas menyala merah berarti berhenti. Proposisi ini sering disebut proposisi sintetik atau empiris. Salah satu definisi dari teori adalah sistem deduktif yang menyatakan berkurangnya unsur generalisasi. Braithwaite menyatakan, teori ilmiah merupakan sistem deduktif, di mana konsekuensi yang diobservasi secara logis mengikuti hubungan antara fakta yang diobservasi dengan seperangkat hipotesis dari sistem tersebut. Oleh karena itu, studi mengenal scientific teori merupakan studi tentang sistem deduktif yang digunakan dalam teori tersebut. Perumusan teori ini ada 3. Yang pertama, teori sebagai bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa, baik biasanya berasal dari abstraksi dunia tidak nyata atau imajinatif, yaitu yang terdapat dalam alam pikiran manusia. Namun, agar abstraksi tersebut bermanfaat, teori akhirnya harus dihubungkan atau diwujudkan dalam dunia nyata. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau tanda, ataupun simbol. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Secara garis besar, semiologi terdiri dari 3 bagian, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, sintaktik. Sintaktik adalah studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Pernyataan utama dalam unsur ini adalah apakah kata-kata atau simbol digunakan secara konsisten dan logis. Statistik atau hubungan logis seperti yang digambarkan dalam tampilan 22 sebagai berikut. Tampilannya dapat dilihat pada makalah ataupun PowerPoint kami. Nah, setelah melihat gambarnya yang ada pada makalah atau PowerPoint kami, unsur sintaktik dapat dianalisis dengan menggunakan metodologi analitik yang didasarkan pada silogisme yang memiliki seperangkat pernyataan dan konklusi. Sebagai contoh, pernyataan 1, jika semua elektron memiliki unsur magnetis. Pernyataan 2, dan partikel X tidak memiliki unsur magnetis. Maka konklusinya maka partikel X bukan suatu elektron. Yang kedua, semantik. Semantik adalah suatu hubungan makna antar kata, tanda atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Pernyataan yang berkaitan dengan unsur semantik adalah apakah arti dari setiap kata atau simbol yang digunakan dalam teori. Hubungan semantik ditunjukkan pada tampilan gambar 22 yang sama-sama kita lihat tadi sebagai garis lurus yang menghubungkan konsep-konsep dasar dari suatu teori dengan objek, menghubungkan konsep-konsep dasar dari suatu teori dengan objek di dunia nyata, atau disimbolkan dengan gambar kotak. Hubungan ini seringkali disebut hubungan operasional atau hubungan koresponden. Yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis adalah hubungan yang ditunjukkan dalam tampilan 22 karena banyak teori yang tidak memiliki aspek pragmatis. Hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan bagaimana konsep dan praktik akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini beralasan karena salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Perumusan teori yang kedua yaitu teori penalaran atau reasoning. Pendekatan deduktif. Pertama, pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Tujuan yang berbeda dan memerlukan struktur yang berbeda dan dapat menghasilkan prinsip-prinsip yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah metode aksioma atau matematika. Yang kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan induksi didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atas fenomena yang bersifat khusus atau spesifik. Perumusan teori yang ketiga, teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori sebagai pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap sebagai resep untuk dijadikan acuan dalam praktik tentang apa yang seharusnya dilakukan.
Jadi teori normatif ini berusaha memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai atau value judgment yang digunakan dalam merumuskan teori. Rumusan teori yang terakhir yaitu teori sebagai penjelasan dan prediksi. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai atau netral. Jadi teori ini dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Sekian pembawaan materi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh Sarah. Kepada Sarah, saya persilakan. Baiklah, nama Sarah Ainul Mardiari Tonga dengan NIM 18 1604 0003. Saya akan melanjutkan materi dari Rido Fadila. Selanjutnya ialah pengujian terhadap teori. Salah satu fungsi penting metodologi ilmiah ialah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan kriteria khusus untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji secara logis maupun empiris sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Dalam menguji suatu teori, perlu dibedakan antara definisi kebenaran dengan kriteria kebenaran. Definisi kebenaran contohnya dalam pertanyaan ialah apakah yang dimaksud dengan pernyataan benar. Kemudian, kriteria kebenaran itu ialah contoh dalam pertanyaan, bagaimana kita mengakui bahwa pernyataan itu benar. Ada berbagai cara yang digunakan seseorang untuk meyakini pernyataan itu benar apa salah. Hal ini tergantung pada keyakinan seseorang, karena tingkat keyakinan seseorang itu berbeda-beda dalam memahami kriteria kebenaran. Ada 3 kriteria dasar yang sering digunakan, ialah 1. Dogmatis, kemudian kedua, terbukti sendiri, kemudian ketiga, dasar ilmiah. Kriteria dasar yang sering digunakan yang pertama ialah dogmatis. Dogmatis ialah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan otoritas tertentu. Contohnya, kita membaca koran dan percaya apa yang ditulis pada koran tersebut. Contoh lainnya, kita membenarkan apa yang diajarkan oleh dosen dan apa yang kita baca pada textbooks. Secara individu, kita dapat menguji atau mengamati pernyataan tersebut. Yang kedua ialah terbukti sendiri. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri ialah kelogisan, perasaan, kejelasan, dan pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Contohnya, pernyataan bahwa akuntansi menggunakan harga pasar merupakan kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Untuk membuktikan kebenaran ini tidak perlu menggunakan studi empiris. Dan Munich tahun 1902 mengemukakan bahwa proposisi yang terbukti sendiri menentukan lingkungan di mana akuntansi dipraktekkan dan memastikan bahwa semua hal yang disetujui adalah valid atau benar. Yang ketiga ialah dasar ilmiah. Dasar ilmiah ini terbagi dengan 4, yaitu yang pertama sintaktik dan induktif. Sintaktik ini agar bermanfaat adalah ilmu pengetahuan, suatu teori atau pernyataan harus dirumuskan dengan sedemikian rupa agar memungkinkan untuk diuji kebenarannya, sehingga dapat dikelompokkan dalam sintaktik ataupun induktif. Sintaktik ini ialah suatu teori atau pernyataan yang dapat dipastikan atau benar atau tidaknya dengan menggunakan logika atau penilaian tertentu. Sedangkan induktif, pernyataan-pernyataan yang dimana kebenaran suatu pernyataan tersebut dapat diketahui berdasarkan pembuktian empiris, atau artinya kebenaran suatu pernyataan ini dinilai berdasarkan hubungannya dengan hal pengamatan atas fenomena-fenomena yang nyata di dunia ini. Yang kedua ialah falsifikasi. Teori pendekatan ini ialah hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya. Teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi sesuatu yang belum dapat terbukti kesalahannya. Jika suatu teori diterima kebenarannya, maka teori tersebut harus menyiapkan hipotesis yang mungkin dapat dibuktikan kesalahannya. Dengan kata lain, hipotesis yang tidak dapat dibuktikan salah dengan cara observasi, maka hati tidak valid. Yang ketiga ialah paradigma dan revolusi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1902. Kuhn mengatakan bahwa kemajuan
pengetahuan tidak berasal dari hasil evolusi, melainkan hasil revolusi. Dan teori ini dapat digantikan dengan teori lain apabila tidak cocok dengan teori tersebut. Yang keempat ialah research programmers, yaitu dikemukakan oleh Imre Lakatos pada tahun 1974. Ia mengajukan interupsi yang berdasarkan pada program penelitian ilmiah. Menurut Lakatos, suatu teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang disebut dengan hardcore dan seperangkat hipotesis lainnya dinamakan dengan protective belt of auxiliary hypothesis. Hardcore merupakan suatu teori yang tidak akan diuji oleh penelitian, dikarenakan hal tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Lakatos menemukan hal ini sebagai negatif heuristik, yaitu bidang yang tidak memungkinkan peneliti menemukan fenomena baru. Pada konteks ini, heuristik memberikan kesempatan untuk menemukan sesuatu. Jadi, pandangan heuristik terhadap sains menekankan pada usaha untuk menemukan fenomena baru. Baiklah, yang terakhir ialah contoh kasus pada artikel. Teman-teman dapat membacanya pada makalah yang telah di-sharekan ataupun PowerPoint yang telah di-sharekan. Sehingga apa yang akan dibahas dalam artikel ini ialah pertama, apakah dalam artikel ini menunjukkan theory of accounting as a decision for making atau lebih dominasi theory of accounting as magic. Kemudian, apa gambaran dari artikel ini menjelaskan signifikan pragmatis dalam penerapan theory of accounting as magic. Yang ketiga, opini. Apakah theory of accounting as communication for decision making lebih mendominasi biasanya theory of accounting as magic atau sebaliknya? Jawaban yang dari pertama ialah jawabannya iya. Theory of accounting as communication for decision making lebih dominasi daripada theory of accounting as magic. Pada kasus ini, teori of accounting as magic disajikan 850 juta US dollar sebagai kesalahan pembelian inventory. Sedangkan pada teori of accounting as communication for decision making merupakan untuk menjaga likuiditas perusahaan, sehingga para investor beranggapan bahwa 800 juta US dollar ini merupakan kelebihan dalam pembelian inventory, bukan hutang, sehingga perusahaan tidak terlihat seperti diambang kebangkrutan yang menyebabkan investor menarik dana yang diinvestasikan. Yang kedua, untuk masalah ini ialah untuk vendor, yang dimana dengan melihat likuiditas perusahaan yang di dalamnya tidak dapat hutang sebesar 850 juta US dollar, sehingga vendor percaya bahwa perusahaan tersebut lagi sehat, keadaan sehat, sehingga bersedia menjual barangnya sebesar 570 juta US dollar. Dan hubungan dengan vendor lain dapat disembunyikan sehingga seolah-olah tidak ada masalah. Kemudian untuk pemegang saham, investor tidak tahu bahwa mereka memiliki hutang senilai 850 juta sehingga menilai likuiditas perusahaan tersebut masih dalam keadaan sehat. Karena itu mereka tetap mengadakan investasi pada perusahaan kimat tersebut. Padahal dalam kenyataan mereka dalam keadaan ambang kebangkrutan. Yang kemudian adalah untuk komunitas pembayar pajak AS atau as tax-paying community, yang dimana kasus penyalah sajian laporan keuangan yang ditangani oleh as SEC tersebut berdampak pada tuntutan hukum dengan menyerahkan keuntungan yang didapatkan dari perusahaan secara ilegal dan menghukum para eksekutifnya. Hal ini memberikan rasa aman pada para pembayar pajak bahwa pemerintah AS tidak pandang bulu terhadap permasalahan atau menyangkut masalah perusahaan besar sekalipun. Kemudian jawaban yang ketiga adalah iya. Biasanya teori of accounting as magic merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Dan teori of accounting as magic ini dapat memanipulasi tingkat likuiditas perusahaan agar hutang perusahaan tidak tampak besar dan perusahaan dapat
mendapatkan kepercayaan lagi dari para investor. Premis pertama, perusahaan memunyikan hutangnya dengan berbagai cara agar tetap dipercaya oleh investor. Ini termasuk Theory of Accounting as Communication for Decision Making. Premis kedua, Kmart memanipulasi likuiditasnya untuk menyembunyikan hutangnya. Ini termasuk Theory of Accounting as Magic. Kemudian premis kesimpulannya, Kmart memanipulasi likuiditasnya agar tetap dipercaya oleh investor.